3, 2, telu. Check in. Pramuka itu salah satu organisasi yang tujuannya mencerdaskan anak bangsa. Gini, semua organisasi tujuannya sama, mencerdaskan anak bangsa. Tapi untuk di Pramuka itu lebih ke karakter. Oh ya, pengembangan karakter. Pengembangan karakter. Karena gini, kalau untuk nih, kalau kita maaf ya, bukan yang ngebandingin ya. Iya. Kalau kita telaah untuk kegiatan eskul misalkan Paskibra, Iya. PMR, Benar. terus apalagi Rohis, Iya. mereka punya tujuan yang sama untuk mencerdaskan anak bangsa, tapi pencetusan kode etiknya itu belum ada. Gimana ya? Kalau Rohis itu pasti pedomannya mereka ya Quran, Iya. ya agama Islam kan. Rohis apa sih? Rohani Muslim. Rohani Islam. Rohani Islam. Astagfirullah. Saya Muslim bukan. Rohani Islam. Rohani Islam, Ya. Kak. Ih, saya juga Nah. ikut organisasi itu, Kak. Pedoman mereka yang istilahnya memang udah ada. Iya, benar. Nah, terus PMR. Ya. PMR itu eskulnya dia membantu pertolongan pertama ya, menjelaskan tentang pertolongan pertama. Terus Paskibra adalah pengibaran bendera. iya. Berarti kan kalau di antara eskul-eskul ini yang memang eskulnya mempunyai ketetapan ya Pramuka. Iya, benar. Iya. Ya Pramuka. Ya kita semua eskul bagus, tapi memang yang mempunyai ketetapan di eskul sendiri itu ya di Pramuka. Karena dia mempunyai kode kehormatan. Iya, Kayak gini, Indonesia punya Pancasila, Islam punya Al-Qur'an, Pramuka punya Trisatya Madasa Dharma. Benar. Iya kan? Iya, itu kode etik yang ada di Pramuka. Nah, Iya. kok bisa sampai sebegitu terpikirkannya orang dulu untuk menciptakan kode kehormatan Pramuka itu? Nah, mungkin organisasi untuk Pramuka ini ya, kita tidak bisa membedakan organisasi lain ya. Iya. Kita tidak bisa membanding-bandingkan organisasi lain. Mungkin tujuannya Pramuka ini dibuat karena untuk bisa memperkembangkan karakter, membangun karakter dari anak-anak muda tersebut. Mungkin yang lebih istimewa yang dimiliki oleh Pramuka. Seperti itu sih, Kak. Kenapa Pramuka? Pramuka, karena Pramuka sendiri memiliki singkatan yaitu Praja Muda Karana. Apa? Yang apa yang dimaksud sebagai wadah tersendiri buat anak-anak muda Biar berkarya. bisa berkarya, berkembang contohnya. Sesuai dengan lambangnya sih, Kak, ya kita punya tunas kelapa. Ya kayak kita punya tunas kelapa. Kelapa, pohon kelapa itu pohon seribu manfaat sih, Kak. Seribu Iya, manfaat. menciptakan bisa tumbuh di mana saja untuk pohon kelapa. Pohon kelapa juga bukan sekedar batang yang bisa kita ambil, bukan sekedar buahnya yang terutama yang untuk seger-segeran, ya kayak bukan itu doang, tapi seluruh pohon kelapa itu bisa kita manfaatkan Dari ujung sampai akar, dari ujung ke ujung, ya kan. Iya. Bener kayak. Dan Bener. itu yang kita harapkan untuk anak muda yang bisa berkecimpung di organisasi Pramuka. Seperti itu sih, Kak. Tapi kenapa banyak orang tua yang berpendapatan bahwa Pramuka itu penyiksaan? Banyak sekali, emang banyak tetangga saya. Karena saya sendiri yang merasakan, bukan apa. Karena saya sendiri yang merasakan dalam satu kampung yang mengikuti organisasi Pramuka cuma saya. Bukan saya meninggi atau apa, karena emang kenyataannya seperti itu. Karena orang tua lain beranggapan, kenapa ikut Pramuka? Capek dek, kenapa harus ikut Pramuka sih? Kenapa nggak di rumah saja? Ikut Pramuka itu capek, lelah, entar kamu hitam, kamu gampang sakit, mudah lelah. Berarti kan mereka nggak bisa melihat manfaatnya sebenarnya. Sebenarnya, Nah sekarang gue tanya sama lu, manfaatnya ikut Pramuka untuk jelas banyak ya kayak. apa? Jelas banyak yang kita dapat. Contoh, dalam Pramuka kita seluruh organisasi mungkin kita diajarkan disiplin, bertanggung jawab, itu udah pasti. Karena apa? Di Pramuka sendiri kita punya ciri khas, kita bisa dilatih mental kita. Kita bisa namanya bisa Pelatihan mental itu yang semacam makan nasi di tanah. Oh enggak, Kak, itu yang buat saya heran. Kenapa pembina di sana pembina di luar sana ya, kenapa masih aja memiliki pemikiran yang hukum rimba gitu istilahnya ya.
Apa halayaknya manusia diberikan nasi dihidangkan di rumput seperti makan binatang? Itu hanya pembina yang istilahnya gila jabatan atau ingin balas dendam. Setelah dia dilatih oleh dilatih oleh kakak-kakaknya sebelumnya, dia tuangkan lagi ke adik-adiknya itu sebagai ajang balas dendam. Ingat, pramuka sekarang tidak boleh namanya balas dendam. Itu bukan zamannya lagi. Berarti dulu boleh. Kalau dulu mungkin, ya mungkin dulu. Kalau mungkin dulu masih mengenal yang namanya hukum rimba. Tapi kalau untuk sekarang sekali lagi Kak, saya terapkan 3M+K. Itu yang kita harapkan dari pramuka sekarang untuk menarik, meriah dan mendidik. Itu sih Kak. Mendidik, ya baru keinget. Enggak ya kayak. Ya. Itu yang kita menarik, meriah, mendidik. Karena apa dalam ini kita bisa dalam 3M ini kita bisa meluangkan yang baik ke adik-adiknya. Meriah, kita bisa menarik minat dari adik-adiknya semua untuk bisa bergabung di organisasi pramuka tersebut sih Kak. Lu bisa kebayang nggak sih kalau misalkan di pramuka itu nggak ada ajang balas dendam? Gini, kita ini organisasi yang terlihat baik. Orang nakal masuk ke organisasi pramuka pasti dia akan terlihat baik. Iya. Karena wadahnya sudah baik. Iya benar. Ya, yang disorot adalah ketika ada makan yang di tanah, guling-guling di lumpur, inilah itulah. Nah, itu yang disorot kan, yang disorot oleh kenapa hal-hal yang buruk yang bisa mohon tanda kutip ya. Sebenarnya itu bukan hal buruk kalau untuk makan di rumput. Ya, itu saya setuju Kak, itu dibilang pramuka yang tidak benar. Saya setuju. Untuk para pembina-pembina di sana yang melakukan hal tersebut, udah stop. Tidak perlu melakukan seperti itu. Nggak ada gunanya. Nggak ada gunanya, tanda kutip. Mau seperti apa kalau misalkan anak-anak itu dikasih makan di atas rumput biar seperti binatang? Nggak gitu Kak ya. Buat kakak-kakak yang masih melakukan hal dan kegiatan yang seperti ini, tolong hentikan. Karena ini bukan menjadikan contoh yang baik, panutan yang baik, malah menjadikan organisasi pramuka semakin jelek, tercoreng namanya di luar sana. Benar. Seperti itu sih. Karena banyak orang-orang. Kalau gue kemarin ngobrol sama Argi, kalau katanya itu Argi habis podcast ini? Iya. Oh iya, jadi saya kedua ya. Ini cerita rakyat kecil episode 2. Oke, siap. Metodenya di pramuka. Kemarin kan sistemnya guru honorer. Tapi kita sempat ngobrolin tentang pramuka juga karena dia juga salah satu pelatih eskul di salah satu sekolah. Nah, kalau model-model orang yang menyiksa, makan di tanah, terus nyiksa ini, mukul itu, terus nyuruh-nyuruh pesertanya untuk ke inilah, untuk itu, pokoknya sistemnya nyiksa lah ya. Itu model-model kayak gitu yang kalau kegiatan dihukum nggak mau, setelah lulus datang jadi senior. Benar. Iya kan? Iya benar. Emang gitu. Cuman itu tuh pramuka yang sekedar lewat istilahnya. Numpang lewat aja. Pramuka sekedar lewat mencari nama setelah lulus dia pengen ikut aktif lagi di dunia pramuka supaya dia bisa apa? Gua pengen jadi senior. Gua senior nih. Itu yang sebenarnya saya tidak suka, istilahnya ikut pramuka cuman mau jadi apa, senioritas, menerapkan sistem senioritas. Itu yang saya tidak mau. Kita pramuka, kita kalau bisa seluruh anggota itu kita rangkul, kita semuanya. Kita anggap itu adik saya, itu adik kami semua, itu keluarga saya semua, keluarga kami semua. Kita rangkul jadikan sistem keluarga. Jadi tempat jadi rumah lah ya. Jadi rumah kedua istilahnya lah. Kalau ngikut organisasi apapun sih ya sebenarnya, kalau misalkan kita masuk organisasi itu, jadiin organisasi itu sebagai rumah. Iya. Ada yang dianggap orang tua, ada yang dianggap adik, ada yang dianggap kakak, ada yang dianggap bapak ya, jangan lupa orang dong. tua kan udah semua. Udah semua. Iya. Berarti memang harus gitu sebenarnya, dan ketika itu udah terjalin maka timbul kasih sayang terhadap organisasi itu. Iya. Benar, karena gini, orang yang ikut pramuka secara terpaksa ada dua sisi. Sisi pertama dia bisa menimbulkan kebaikan, sisi kedua dia bisa menimbulkan keburukan. Benar. Nah, jadi sebaiknya memang jalanin dulu, kalau masih nggak mau stop. Sudah, jangan mengundurkan diri. Takutnya jadi senioritas itu. Takutnya, emang banyak sih orang yang model ikut organisasi apapun itu, ketika dia disuruh ini nggak mau, nanti setelah dia udah nggak jadi, udah ada angkatan kedua,
Dia datang dengan laganya, menyuruh sana, menyuruh sini, menghukum sana, menghukum sini, ya kan, naruh inilah, makanan dikasih itulah itu. Berlaku dengan seenaknya dia. Nah itu, karena dia aturannya nggak tahu. Sedangkan yang diajarin di pramuka adalah sikap. Ya benar, sikap terutama tuh. Sikapnya kan, Iya. karena diajarin pramuka itu sikapnya. Semuanya sudah ada dalam dasa dharma, ya. Nah ketika dia nggak punya sikap, berarti dia bisa dianggap bahwa dia bukan anak pramuka. Bukan. Kalau anak pramuka yang mengerti sikap, pasti dia sudah menerapkannya. Tapi kalau emang cuma pramuka yang cuma sekedar lewat, hanya sekedar ikut-ikutan, terutama ya ikut-ikutan, cuma sekedar ya pengen ikut kayak mana sih pramuka, oh kayak gini, udahlah gitu, nggak yang namanya mendalami banget, ya kan. Dan satu pramuka, kita ada sih core prinsip apa pramuka yang dinamakan pramuka itu. Di sini nih mau pramukaan atau mau pramuka, ya. Jadi kalau pramukaan itu hanya sekedar ya pramukaan doang, ikut-ikutan. Tapi kalau emang cuma kalau dia mau kemana, mau pramuka, berarti dia mau latihan, istilahnya seperti itu, kata omong kasarnya. Iya, gue paham. Kalau mau pramukaan itu bukan dia sekedar main. Kalau pramuka dia mencari ilmu. Seperti itu. Berarti kalau ditanya kamu kemana, mau pramuka, berarti dia mencari ilmu. Ketika dia mau kemana, mau pramukaan, berarti dia cuma sekadar bermain. Seperti logikanya itu, masuk. Logikanya seperti itu sih kayaknya. Masuk. Saya mau bertanya sih kepada kakak ya. Jadi buat kita semua ya, para pramuka, istilahnya sebutnya apa? Scott mania ya? Scott mania. Scott mania. Fanatik. Iya, fanatik ya. Fanatik. Scott mania. Kalau supporter itu rata-rata banyak The Jack mania, Persela mania. Kalau kita Scott mania. Asik. Scott mania ya. Jadi dampak positif yang ada di pramuka ini sebenarnya mencolok gak sih Kak ketika nanti kita sudah lulus? Bakalan kelihatan atau tidak apa yang kita pelajari selama pramuka ini, terutama di sikap. Itu deh Kak. Gue pribadi ya. Ya, pribadi. Gue pribadi sebagai orang pramuka, dampak mencolok yang terjadi untuk kehidupan selanjutnya ya, ketika kita sudah tidak di pramuka lagi. Iya. Gini, gue pernah punya pengalaman gini. Gue sebagai peserta pramuka, nah di situ gue mempunyai kakak pelatih yang kita sebut pembantu pembina ya, yang biasa disebut pembantu pembina. Cuman kita nyebutnya pelatih kita. Nah, kita sebut pelatih kita. Di situ gue punya kakak pelatih. Ketika apa yang dia inginin, kita harus nurut. Misalkan, Gi, siap Kak, ambil ini buah di situ. Panjat pohonnya tinggi. Kita nurut. Kita nurut atau kita mau dihukum? Iya. Iya kan? Iya. Kalau kita nurut kita nggak dihukum, kalau kita nggak nurut kita dihukum. Akhirnya apa? Gue nurut, gue ngambil manjat pohon, ambil buat dia. Apakah itu sistem senioritas? Tidak. Karena tujuan dia untuk melatih kita. Tujuan dia untuk melatih kita bukan melatih manjat ya, untuk melatih kesabaran kita. Dia ini sabar nggak? Makanya itu tergantung tujuan. Ketika itu tidak menjadi ketersinggungan untuk kita, itu nggak masalah. Kita manjat, ngambil. Kamu buat tenda. Tugas kita sebagai peserta adalah membuat tenda. Buat tenda. Saya kasih waktu 2 menit. Nah, atau makan cepat, saya kasih waktu 2 menit. Tugas kita sebagai peserta, kita harus nurut. Nurut atau dihukum? Iya benar. Iya kan? Kita harus menjalaninya. Itu bakal kepake ketika kita kerja. Dan dia bilang, pelatih gue bilang itu, bahwa ilmu ini bakal kepake ketika kalian udah lulus. Ilmu ini bakal kepake ketika kalian udah jadi orang yang sukses. Gue dulu berpikir bahwa ini penyiksaan. Iya benar. Ini nggak bener nih. Benar, ini nggak bisa diterusin. Saya juga dulu gitu sih. Iya kan? Masa gue disuruh makan 2 menit di rumah nggak pernah. Keselak lah. Terus gitu, gue kan? disuruh bersih-bersih, gue suruh buat tenda. Gue nggak pernah di rumah disuruh, istilahnya gitu. Gue dulu berpikir gitu. Ketika gue udah lulus, gue kerja di salah satu tempat. Pembuatan minuman ya, jus. Bosnya itu hampir sama dengan watak pelatih gue dulu ketika gue di pramuka. Yang nyuruh inilah, nyuruh itulah, nyuruh ini. Misalkan hal sepele, gue lagi duduk diam, padahal gue habis nyuci, habis beres-beres, ada noda sedikit di lantai karena itu tempat minuman. Di lantai datang bos gue, ini harus dibersihin, ini harus diiniin. Dengan ngoceh segala macam, cerocos
Yang apa, banyak banget ya, ya. yang banyak banget. Iya. Ya gua sebagai karyawan, gua harus nurut. Iya. Ketika gua nggak nurut, hukumannya gua kena pecat. Benar. Ketika gua nurut, ya nggak dapet hukuman. Benar. Ya kan, kalau di pramuka kena hukuman. Nah. Kalau di pekerjaan kena pecat. Iya. Ya kan? Berarti kan artinya ilmu yang dipakai dalam kegiatan itu ketika gua SMA adalah melatih kesabaran kita sebagai orang yang di bawah. Iya, benar. Ya kan? Iya, benar. Ngelatih kesabaran kita sebagai orang yang di bawah. Makanya dibilang ilmu ini bakal kepake ketika kalian, dan di situ gue sadar bener bahwa ilmu ini kepake. Iya. Terus apa ya, gue berpikir, oh bener nih, apa yang gue pelajarin dulu Bisa kepake bisa kepake. kemudian Nah, hari. jadi gue berdua sama kawan gue. Ketika itu terjadi sama halnya, kawan gue suruh bersihin ini, dia kena mental. Nggak kuat lah. Nggak kuat, dia ngedon. Nah, kenapa? Ngedumel ini segala macam. Dan gue yang ngejalanin itu gue ngerasa asik. Karena gue dari dulu emang udah kayak gitu ngerasainnya. Sudah terbiasa kita dilatih. Nah, ya kan? dilatihnya Sudah emang biasa. kayak gitu. Pertanyaannya gini, apakah itu bentuk suatu penindasan di pramuka? Enggak. Nah, Itu suatu bentuk pelajaran menurut gue. Ketika penindasan itu ya salah satunya makan di rumput. Itu dalam bentuk penindasan. Gua selama pramuka, separah-parahnya gua dulu pramuka ketika ini gua termasuk anggota Sakawira Kartika. oh, siap. Sakawira Kartika adalah kepramukaan yang menjunjung tinggi sistem semi militer. Iya, benar. Jadi setengahnya dari militer lah. Kalau urusan fisik selagi kita kuat nggak masalah. Urusan makan kita harus layak. Gue diajarin sama Pak Monggo dulu. Kalau urusan makan lu harus layak. Tapi kalau urusan bukan berarti fisik kita nggak layak, maksudnya fisik kita dipukul di ini segala macam. Ya itu salah satu bentuk fisik kita untuk kuat. Iya, benar. Dan sistem yang mereka lakuin juga nggak keterlaluan, ada tekniknya. Iya. Ketika misalkan Nampar lah istilahnya, nampar nggak pak gitu, nggak ngasal, ada tekniknya yang istilahnya pas dipukul dia nggak pedes tapi dia kayak dorong. Iya, iya. Nah itu ada semua itu ada tekniknya, jadi nggak ngasal. Iya, benar. Makan juga di rumput itu pakai daun. Ya setidaknya kalau makan itu ya kalau emang makannya nggak pakai piring kita alasi pakai daun. Pakai daun itu bisa. Karena ya itu seluruh orang bisa merasakannya dong. Seluruh orang bisa sering merasakan. merasakan itu makan kita alasin pakai daun pisang itu udah sering dong. Kita dapetin kekeluargaannya. Yang bukan kita dapetin malah cuitan dari orang-orang luar sebenarnya. Mau viral bos, nggak gitu caranya. Nggak gitu ya kan caranya, kayak malah mencoreng nama baik dari pramuka tersebut. Jadi untuk para pelatih-pelatih di luar sana yang masih menerapkan sistem istilahnya ya udah nggak halayak lah menjadikan sebuah anak-anak atau adik sebagai binatang itu udahlah kak, stop. Karena kita pramuka di sini kita meriahkan pramuka di sini, kita meriahkan ajak organisasi ini buat semenarik mungkin supaya orang-orang di sana, adik-adik kita nanti bisa tertarik dengan organisasi pramuka ini. Seperti itu sih. Setuju gua. Nah sekarang gua tanya, ada nggak sih orang yang ikut pramuka karena duit? Nggak ada lah kayaknya. Masa iya? Duit sanggup gitu. Duit enggak, karena di situ bisa menghasilkan duit. Mana ada? Masa iya? Iya nggak ada juga. Ada lah, masa nggak ada? Lu percaya nggak kalau di kegiatan pramuka itu bisa menghasilkan duit? Oh, gue paham. Jadi dalam misalkan ada penarikan uang kas gitu, Bisa jadi uang kas. terus duitnya ditilep gitu. Bukan nggak gitu sih sebenarnya. Gimana itu? Lebih ke proposal. Jangan kak, ntar perutnya gendut. Nah Ya kan? ya. Lu percaya nggak Percaya, ada orang ada. yang memanfaatkan itu? Banyak sih. Saya Banyak. baru ngecun sih seperti itu. Ya. Proposal. Ya, jangan ya banyak sih gitu banyak. Ya cuman dikit-dikit apa deh. Enggak ya. Enggak boleh ya. Enggak boleh sih sebenarnya. Kalau sedikit ya mungkin itu sebagai upah buat kita lah mungkin. Terus landasan mereka yang melakukan itu gimana ya? Landasan apa ya? Mereka lupa dengan Triset itu adalah 3 janji. Iya benar. Dasa Dharma adalah hafalan kita untuk diamalkan. Iya. Terus pelapasan landasan mereka itu di mana ya? Lupa kali Lupa agaknya. sama kayak koruptor lah Iya. ya. Dengan janji di atas Al-Qur'an mereka ya. Aduh, kalau Ya. berbicara dengan koruptor sih nggak habis pikir sih kak. Ya Berarti kan? koruptor itu ada sejak dini dong.
dini banget. Nggak cuman di Iya. pemerintahan aja dong, ada Iya. di organisasi ini. Ada dong, berarti emang bener koruptor itu emang koruptor. Oh, iya, bener. Iya, koruptor emang ada sejak dini. Ya, yang harus kita lakukan pencegahan. Tapi kayaknya bukan pencegahan deh, Kak. Kalau untuk koruptor kelas bawah kayak cuma ngandelin proposal sekolah, ya mungkin itu bisa dipecat, ya Bisa kan. dipecat. Tapi kalau untuk koruptor kalangan atas hukum mati sebenarnya sih. Harusnya ya kayak. Tapi Sebagai pramuka setuju ya. setuju lah, gila, koruptor Ya, baik. ntar ada tukang bakso lewat pakai HT. Buser. Sama Iya. ini apa? Lomba, sering lomba ya? Iya, sering. Sering lomba. Kegiatan lomba itu bahwa juri yang kenal dengan peserta itu yang menang. Ih, mungkin. Pernah ngalamin ya? Pernah sih, Kak. Pernah ya? Sakit. Gimana? Ada. Ada lah ya pokoknya. Pernah ya? Ada pernah mengalami itu juga ya. Sakit ya rasanya. Sakit. Itu nggak sesuai Tapi dengan ada. ekspektasi. Tapi ada. Ada. Ada Nggak yang- sesuai dengan ekspektasi sih mungkin. Kita udah tampil dengan wow gitu kan istilahnya, sudah menggemparkan masyarakat yang ada di situ, sudah menggemparkan penonton di situ, tapi hasilnya nihil. Nih. Zong. Pernah ya? Pernah dong. Udah kamu udah juara kamu. Oh, saya udah pede banget sih Kak istilahnya. Buat adik-adik saya ngawal adik-adik saya, udah deh, tenang aja deh, kita menang. Mungkin karena saya kalah sombong mungkin ya. karena Karena kamu saya sombong. sombong. Enggak boleh sombong kalau belum Nggak membagian boleh. piala ya. Kalau sudah membagian piala kita boleh protes. Boleh. Tapi Ya. bener, memang Bener, banyak banyak. kayak gitu. Kita kegiatan yang kema, lomba kema pun Iya, sama. sama. Pasti ada yang istilahnya pengaturan skor ya. Kalau di bola pengaturan skor ya. Iya. Kalau di kita pengaturan Bukan sih Kak, bukan di bola aja sih kayaknya. Kayaknya pemilu juga ya. Gue nggak ikutan. Nggak boleh politik banget. Gue nggak ikutan lah. sama Diculik pemilu. ntar. Gue nggak ikutan Nggak, makanya. nggak Pramuka gitu. nggak boleh bicarain politik. Politik nggak boleh. Stop. Dikat. Nggak usah, tetep no sensor. No sensor pokoknya. LPI tolong. Ya, jadi ya banyak sih kalau untuk pengaturan skor ya kan. Karena itu mungkin udah hal yang wajar tadi ya, main duit di belakang. Nggak tahu kita kalau main duit di belakang mungkin karena kenal, oh ini bekas, oh ini saya kenal sama dia nih kan. Mungkin jadi itu membuat gimana caranya mereka bisa menang. Istilahnya seperti itu sih mungkin Kak. Tapi emang Banyak sih, banyak. kita gini, kita berpikir sebagai anggota pramuka, kalau gue ya netral aja dah. Udah. Iya udah paling enak. Kalau lo lomba, lo sebagai peserta. Kalau lo dikasih ilmu, lo sebagai anak yang baru lahir. Ya, Kalau lo dikasih jabatan, lo sebagai orang awam, benar. iya kan? Kalau lo belajar menjadi pemimpin, lo jangan budek untuk ngedengerin yang Caci lain, yang lain ya. nasihat, kritikan. Ya. Ya itu sih, netral aja deh. Pokoknya kalau di pramuka mau deket mau enggak, mana yang terbaik, Ya, itulah yang dipilih. itu yang dipilih. Ya. Karena kita punya Trisatya dan Dasa Dharma, itu yang aja. membuat pedoman kita. Sebenarnya gini, kalau anak pramuka mau terlihat baik, amalin Dasa Dharma. Dan Trisatria tetap. Terus pegang janji, pegang teguh janji Trisatya. Udah itu aja. Sebenarnya itu aja kan. Iya benar. Penegak itu apa? Tugasnya untuk mempersiapkan diri. Membangun masyarakat. Berarti Enggak sih, mempersiapkan ya? enggak mempersiapkan Kak. Apa? Ikut serta. Ikut serta. Oh iya, berarti intinya seorang penegak itu harus bisa ikut serta bersosialisasi di lingkungan Di lingkungan masyarakat. masyarakat. Iya, kalau persiapan itu untuk penggalang. Ini laksana, Laksana Kak. Iya. ngambil, Ambil dong. susah. Namanya kegiatan ya mungkin susah. Di situlah kegiatan. Ya, istilahnya kita bisa merasakan jerih payah yang kita lakukan dan hasilnya ini. Walaupun ini cuma seutas kain Kak, ya istilahnya seutas kain, tapi bukan untuk jadi gaya-gayaannya. Kita memakai ini beban loh. Bisa nggak sih kita mengimplementasikan atau menerapkan di lingkungan masyarakat? Kita udah laksana. Jangan di lingkungan masyarakat deh, di lingkungan sekolah. Iya. Kita bisa mencontohkan yang baik. Wah, ini seorang pramuka laksana loh. Penegak laksana loh. Dia udah dilatih, istilahnya udah pengambilan ini kemah 3 hari 2 malam contohnya. Bisa nggak sih dia menerapkan apa cuma sekedar pramukaannya pramukaan doang gitu. Intinya kalau lo mau baik harus jadi orang baik. Harus jadi orang baik. Kalau lo mau dilihat baik harus jadi. Jadi orang baik. Yaudah itu aja. Oke, siap.
Semoga bisa berguna Amin. obrolan kita ini. Amin. Ini pandangan kita sebagai orang pramuka ya. Iya benar. Ya nggak menyalahin kalau misalkan ada salah-salah kata, mohon maaf. Amin. Kok amin? Enggak ya? Oh, sama-sama Kak, saya juga. Untuk pemirsa semua, pemirsa ya, untuk pemirsa semua, kalau emang ada salah kata yang kurang berkenan, mohon maaf karena emang ini buat edukasi dan evaluasi dari diri kita sendiri ya Kak ya. Ya, Benar intinya nggak sih? kesimpulan pramuka berguna atau tidak di kehidupan setelah kalian tidak pramuka. Berguna banget dong. Oke, terima Kalian kasih. bakal merasakan itu. Terima kasih. Waalaikumsalam. Saya Hua Telu. Check on. Salam pramuka. Sai, Hua, Telu. Check out.